Ya, nah hari ini topik yang kita mau bahas adalah bagaimana mendukung keluarga dan diri sendiri selama pandemi ini, gitu. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang aku temuin gitu ya selama pandemi ini, bukan hanya stres masalah pandeminya aja, tapi juga stres karena mesti adaptasi dengan rutinitas, kemudian stres juga dari kerjaan yang biasanya ada di kantor semuanya gitu ya, kerjanya di kantor, kemudian semua beralih ke rumah semua, termasuk sekolah buat anak pun semua juga di rumah gitu ya. Jadi semua dijadikan di satu tempat yang semuanya harus berjalan gitu. Belum stres-stres lagi yang lain yang bisa bisa jadi pikiran ataupun beban kehidupan saat ini gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang stresnya itu sendiri seperti apa, aku akan jelasin dulu seperti apa sih sebenarnya keluarga itu. Nah, buat teman-teman yang tahu, keluarga itu bisa dikatakan sebuah sistem ataupun komunitas terkecil, atau bisa kita bilang organisasi juga gitu ya, karena semua di dalam keluarga itu ya ada finansialnya, ada pendidikannya, ada pekerjaannya, punya perannya, ada tanggung jawab, kemudian masing-masing anggota pun juga saling terus berinteraksi, dan itu benar-benar kayak kita berada di sebuah perusahaan gitu, tapi ini perusahaan yang kecil gitu. Nah, anggota keluarga terus-menerus berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bukan hanya emosi saja, tapi juga bisa ya cara komunikasi, kemudian juga cara berpikir gitu, ataupun menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sehingga kondisi seperti ini akhirnya jika ada suatu perubahan pada satu anggota saja di keluarga, maupun ada keadaan yang bikin si sistem keluarga ini ya agak sedikit berubah gitu ya. Misalkan ada kelahiran anak baru gitu, atau misalkan salah satu anggota ada yang sakit, atau ada salah satu anggota yang uh, dapat kerjaan baru gitu, atau misalkan sekarang akhirnya pandemi semua berubah gitu kan ya. Nah, akhirnya ini mempengaruhi seluruh aspek di dalam keluarga itu sendiri. Jadinya si kesejahteraan, kalau yang bisa kita bilang tuh wellness ya, atau well-being, dan keberfungsian di sebuah keluarga jadi dipengaruhi oleh setiap kondisinya masing-masing anggotanya gitu. Jadi betapa terbayang ya, betapa salah satu aja ada perubahan, yang lain ikutan ngerasain, ikutan sistemnya pun juga jadi ikutan sedikit terganggu ataupun berubah gitu. Oke, next. Nah, dimensi utama dalam relasi keluarga itu kalau dari teorinya gitu ya, ada tiga sebenarnya, tiga dimensi utama. Yang pertama adalah cohesion. Jadi cohesion ini tuh apa ya? Jadi kayak perasaan untuk dekat secara emosional dengan orang lain. Jadi kayak misalkan anggota yang satu sama misalkan lebih dekat sama anak perempuan, lebih dekat sama mama misalkan, atau bisa lebih dekat sama papa gitu. Nah, atau kemudian pasangan suami dan istri lebih dekat gitu ya, ada relasi ataupun perasaan yang beda gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah fleksibilitasnya. Yang dimaksud dengan fleksibilitas itu apa? Kayak banyak nggak sih perubahannya? Seberapa banyak yang terjadi perubahannya? Baik dari gaya kepemimpinan, ataupun misalkan peran masing-masing jika sudah punya anak, peran si ayah atau suami itu jadi sedikit berbeda, atau misalkan peran ibu jadi agak sedikit beda ketika misalkan ayah lagi nggak ada pekerjaan gitu.
Nah, itu perubahan-perubahan tentang kondisi, peran kepemimpinan, kemudian aturan-aturan kayak rules setiap keluarga yang satu dengan keluarga yang lain pun kan pasti beda gitu. Entah misalkan kalau makan di keluarga yang A gitu, makan malam mesti bareng-bareng sama-sama. Di jamnya mesti jam tepat jam 7 misalkan. Tapi di keluarga B bisa saja beda gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini perannya ngapain? Dia memfasilitasi antara si cohesion ini sama si fleksibilitasnya. Jadi terbayang ya, kalau misalkan cuman dimensi cohesion aja yang bagus gitu, atau cohesionnya aja yang diperhatiin, fleksibilitasnya nggak diperhatiin, komunikasinya jadinya juga timpang. Atau misalkan cohesion sama si fleksibilitasnya oke, tapi cara komunikasinya nggak, akhirnya nggak nyampe tuh. Nah, mungkin lebih detailnya lagi di next ininya. Nah, family cohesion itu kayak gimana aja? Nah, kurang lebih kayak gini nih. Sejauh mana gitu antara anggota yang satu dengan anggota yang lain itu bisa menggunakan waktunya sendiri-sendiri vs secara bersama-sama. Nah, yang sehat, yang ideal biasanya punya tuh waktu buat sendiri. Seperti kalau sebelum pandemi, makanya ya kalau sebelum pandemi pagi-pagi ya mungkin ayah pergi kerja gitu. Ayah pergi kerja gitu. Kemudian setelah bekerja baru pulang lagi. Nah, itu ada separationnya. Ada punya waktunya sendiri. Kemudian anak pergi sekolah gitu. Nah, sedangkan ketika pandemi ini kan enggak nih. Semua barengan. Sekolah di tempat yang sama, kerja di tempat yang sama, ketemu terus. Nah, akhirnya waktu untuk sendiri-sendirinya ini jadi berkurang. Sehingga muncul rasa nggak nyaman. Muncul rasa yang ya mungkin bosan ataupun juga kok ketemu lagi, jadi sering konflik gitu. Nah, kemudian ada di mana IW balance-nya, keseimbangan antara waktu sendiri sama waktu bersamanya. Kayak gimana? Kayak misalkan ya kalau pas hari Sabtu Minggu nggak ada yang kerja gitu ya, nggak ada aktivitas sekolah ataupun kewajiban-kewajiban yang pada umumnya gitu ya, sehingga waktu bersamanya kan lebih banyak tuh. Nah, tapi masih punya waktu, misalkan malam ataupun pas pagi-pagi sebelum semuanya anggota yang lain udah bangun tidur gitu, punya waktu untuk sendiri. Atau bisa pergi weekend, pergi sama temen, atau pergi pacaran gitu. Nah, sedangkan di pandemi sekarang agak susah untuk bisa menyeimbangkan ini. Sehingga muncul lagi stresor lagi. Nah, terus ada kedekatan. Sejauh mana masing-masing anggota itu merasa dekat satu sama yang lain. Walaupun misalkan nggak terlalu sering bersama-sama, tapi punya momen-momen ataupun punya kegiatan quality time yang bisa saling mendekatkan. Nah, ada loyalty juga di family cohesion. Sejauh mana keluarga bisa jadi prioritas utama vs sama pekerjaan atau kegiatan interaksi sosial yang lain di luar dari keluarga. Nah, ini yang biasanya aku juga temuin. Sekarang nggak bisa nih, bisa ngebalancein si loyalty-nya. Karena kenapa? Iya tadi, kerjaan yang sekarang jadinya di WFH, gitu ya, kondisinya WFH, bisa 24 jam, non-stop. Email masuk,
atau kemudian bisa tiba-tiba ditelepon, kerjaan kok kayak nggak berhenti-berhenti gitu ya. Load pekerjaan jadi tambah terus gitu. Karena tidak ada batasannya. Sehingga jadi kelihatannya bisa jadi salah satu pasangan gitu. Kasus yang aku temuin biasanya salah satu pasangan yang biasanya nggak kerja gitu, atau dia lebih banyak ngurus anak gitu di rumah gitu ya, ngelihat pasangannya kok kerjaannya ini terus ya, fokusnya sama kerjaan terus, jadi lupa, kesannya seperti itu, kok jadi lupa sama keluarga gitu. Nah itu jadi konflik lagi tuh. Kemudian aktivitasnya, ada gak? Seberapa banyak gak kegiatan menyenangkan bersamanya? Nah kalau family yang cukup oke gitu ya dengan cohesionnya, dia punya nih aktivitas juga, kegiatan yang menyenangkan bersama-sama. Sedangkan masalah lagi di pandemi ini, mau pergi traveling gak bisa. Biasa yang suka pergi makan keluar ataupun pergi ke mall, walaupun cuman ya sebentar, 2 jam, 3 jam gitu ya, sekarang jadi susah. Atau mau mengunjungi keluarga besar, terhambat juga. Gitu. Jadi kondisi kondisi pandemi ini benar-benar berasa sekali dengan akhirnya gitu ya, dengan berdampak ke si family cohesion-nya gitu. Nah, yang terakhir adalah gimana, sejauh mana kedekatan antara anggota satu dengan yang lainnya. Saling bergantungnya sejauh apa? Kalau misalkan kayak gini, kalau untuk anak-anak usia 0 sampai 5 tahun, biasanya masih sangat depends banget sama ibunya. Karena entah masih nyusuin, ataupun kebutuhan-kebutuhan basicnya itu masih butuh dibantu. Itu. Nah, akhirnya ya kondisinya kan masih depends banget ya sama si ibu. Nah, tapi begitu beranjak dengan remaja gitu ya, beranjak usia remaja, biasanya anak-anak mulai bisa punya independensinya sendiri. Udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan sendiri, udah tahu harus misalkan punya tugas PR ataupun kerjaan. Nah, kemudian pasangan gimana? Saling bergantungnya sampai sejauh apa gitu. Nah, semakin nggak balance, semakin terlalu depends, itu akan memicu konflik biasanya. Gitu. Nah, next. Lalu apa yang yang dimaksud dengan family flexibility-nya ini? Nah, yang tadi, peran. Sejauh apa perannya? Kemudian rules-nya, aturan di dalam keluarga seperti apa? Ya, ada poin-poin leadership-nya. Jadi, gimana masing-masing antara orang tua gitu ya, ya khususnya si ayah dan si ibu ini gitu ya, bisa memimpin keluarganya. Untuk kondisi-kondisi tertentu bisa saja ibu yang lebih dominan. Untuk kondisi tertentu yang lain mungkin ayah yang lebih dominan gitu. Tapi pembagiannya ini lebih jelas gitu. Kemudian kedisiplinannya seperti apa? Bagaimana penerapannya? Apakah cukup konsisten atau justru malah terlalu otoriter banget? Atau justru longgar sekali kedisiplinannya? Jadi ibaratnya anggota keluarga yang lain kalau misalkan ya suka-suka aja gitu, mau pulang malam atau misalkan mau makan jam berapa gitu. Nah, poin yang ketiga, negosiasinya. Ketika ada suatu perbedaan pendapat gitu ya, masing-masing anggota gimana menyelesaikannya? Atau secara
secara satu keluarga gimana menyelesaikannya? Apakah dengan saling rembukan gitu ya, duduk bareng sama-sama ngomongin, atau justru ya udah kayak biar ya harusnya kan dia tahu, udah paham gitu, ya saling ibaratnya kayak kode-kodean gitu, atau justru ya avoid, nggak memperhatikan perbedaan, udah tahu ada perbedaan tapi ya sudah dibiarkan saja, ntar juga bisa bisa selesai sendiri kok gitu. Nah, ini cara keluarganya gimana gitu. Kemudian rulesnya gimana, perannya seperti apa, apakah ada pembagian pekerjaan. Ya kalau misalkan saat ini sekarang jadinya pandemi, ayah sama ibu sama-sama di rumah gitu ya, dari pagi sampai malam lagi gitu sama-sama di rumah. Gimana caranya masing-masing bisa mengerjakan tugas-tugas tertentu? Apalagi kalau misalkan ayah sama ibu dua-duanya kerja, terus kemudian anak masih toddler yang masih sangat depends banget sama orang tuanya, khususnya sama ibu. Gimana ketika ibu mesti meeting gitu ya, atau ada mesti kerjain pekerjaan kantornya, kemudian anak mesti dikasih makan, mesti dimandiin gitu. Nah, ayah bisa nggak bantu? Atau ada bagi nggak tugasnya? Nah, kalau rules ya aturan. Setiap keluarga pasti punya aturan-aturan khusus yang berbeda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Gitu. Nah, apakah aturan ini dibahas bersamakah? Atau kemudian tipikalnya yang aturannya ya karena memang sudah terbiasa kayak gitu, ya itu jadi aturan gitu. Tapi nggak ada proses membicarakan ataupun proses untuk membahas gitu. Nah, kemudian perubahannya. Gimana menghadapi suatu perubahan? Mengganggu. Apakah akhirnya saling gontok-gontokan gitu ya, saling menyalahkan, atau justru saling support? Itu. Next. Nah, kemudian ada komunikasinya. Nah, komunikasi ini penghubung antara si cohesionnya sama flexibility-nya. Nah, ketika komunikasi ini berjalan, akhirnya bisa ngasilin suatu sistem di dalam keluarga yang oke, yang sejahtera, yang sehat, yang bahagia, gitu ya. Nah, sebelum terjadi seperti itu, harus gimana komunikasinya? Pertama kali, masing-masing anggota, masing-masing individu di dalam keluarga harus belajar untuk terbuka terhadap dirinya. Jadi ada keterbukaan diri tuh. Yang efeknya gimana sih? Ketika sudah bisa membuka diri, terbuka terhadap diri sendiri, biasanya lawan bicaranya akan jadi lebih terbuka. Nah, kalau sama-sama nutup, nggak bisa tuh ketemu jadinya. Nah, ketika sudah terbuka, lawan bicara pun jadi ngerasa, oh kayaknya aku juga bisa terbuka nih, pelan-pelan. Akhirnya jadi terbentuk rasa dekatnya. Nah, ketika perasaan dekat ini muncul, akhirnya komunikasi menjadi lebih efektif sebenarnya. Nah, selain keterbukaan diri, poin yang penting adalah mendengarkan penuh dengan perhatian. Yang bisa kalau suka dengar tuh active listening. Mendengar secara aktif.
Nah, mendengar secara aktif tuh kayak gimana? Ya, biarin dulu lawan bicaranya bicara, menyampaikan ceritanya, kita yang mendengarkan, kita yang diajak bicara, berusaha untuk tidak memberikan interupsi. Nggak ngeganggu dulu, nggak motong dulu, gitu. Kemudian ketika kalau misalkan kita ngerasa kok kayaknya dia agak sulit ya untuk menyampaikan apa sih sebenarnya maksudnya dia, atau misalkan apa sih yang sebenarnya mau dibicarakan gitu. Uh, Biasanya gini, ketika seorang individu lagi sangat emosional, biasanya mereka agak sulit tuh untuk menyampaikan apa yang sebenarnya aku mau. Yang keluar karena masih emosinya. Gitu. Jadi biasanya yang lawan bicaranya jadi bingung. Jadi maksudnya apa? Aku harus mesti gimana? Gitu. Atau aku bisa ngebantu apa? Gitu. Nah, jadi ketika di kondisi seperti itu, ya coba untuk dorong si yang lagi bicara ini untuk memperjelas ceritanya. Maksudnya apa? Gitu. Apakah seperti ini? Gitu. Nah, ini biasanya terjadi ketika di anak-anak usia ya masih 3 tahun sampai usia 10 tahun, biasanya agak sulit nih untuk nyampein sebuah cerita. Dia cuma bilang, aku sedih gitu, aku nggak suka gitu, temanku begini 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 gitu. Terus kemudian oke, gitu kan, biasanya kan orang tua oke, iya. Kemudian coba untuk nenangin, ya kita coba nenangin. Biasanya ketika anak lagi emosional seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya berusaha untuk membiarkan anak untuk menyampaikan emosinya. Biarin keluarin aja dulu, mau nangis, mau marah, mau ya teriak-teriak dulu gitu ya. Silakan selama apa yang dilakukan sama anak itu tidak membahayakan orang lain maupun membahayakan dirinya. Biarin dikeluarin dulu. Kenapa itu penting? Kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk memberikan anak bisa mengeluarkan emosinya itu sebenarnya membantu anak untuk bisa mengolah apa yang sebenarnya lagi dia rasain. Apakah ini hanya untuk anak saja? Enggak. Sebenarnya untuk orang dewasa ataupun remaja pun juga perlu gitu diberikan kesempatan untuk menyampaikan emosinya. Ketika dia bisa meluapkan, dia bisa mengeluarkan emosinya dan akhirnya bisa menamai emosinya, nanti pelan-pelan dia akan mulai bisa mengontrol. Tahu tuh ngolahnya harus gimana ya, ngelolanya mesti gimana ya. Yang nanti akhirnya ketika di masa dia sudah tenang, baru kita tanya, kamu butuh apa? Apakah butuh solusi, butuh saran, atau butuh ditenangin aja? Nah itu tuh penting untuk ditanya. Jangan langsung dikasih saran. Nah biasanya yang terjadi gitu ya. Langsung dikasih saran. Kamu harusnya begini-begini gitu. Kamu harusnya begitu-begitu gitu. Itu yang akhirnya kemudian jadi micu konflik lagi. Nah biasanya kalau kalau kasus yang aku temuin gitu ya, kebanyakan remaja-remaja ngerasa gini nih. Ketika orang tua ngelihat kita murung gitu atau misalkan kayak lagi nggak bersemangat banget gitu, kemudian kamu kenapa gitu, terus kemudian berusaha untuk terbuka kan, membuka, ya aku lagi kesel nih sama salah satu teman di kantor. Terus digali tuh, ditanya, setelah digali kemudian diceritain, remaja mulai cerita dan orang tua langsung, ya harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu.
Nah, yang ada bubar. Nggak jadi membahas ataupun ya memproses emosi yang sebenarnya lagi dirasain si remaja ini. Ketika lagi lagi menceritakan itu, emosinya kan lagi meluap-luap banget kan. Idealnya sebenarnya, idealnya ataupun cara yang lebih tepat sebetulnya, iya membiarkan. Kita cuman nambahin, oke, kamu lagi ngerasa sedih ya? Kamu lagi ngerasa nggak nyaman ya? Kamu takut teman kamu begini? Atau kamu takut kamu begini? Nah, itu untuk make sure di cross check ataupun sebenarnya bisa dibilang mendorong si pembicara ini untuk lebih menjelaskan emosinya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian komunikasi secara asertif juga poin yang sangat penting. Bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginan. Kalau pakai kode-kode, ya nggak paham lawan bicaranya. Jadi yang mau menyampaikan keluh kesahnya ataupun misalkan butuh bantuan gitu ya, istri butuh bantuan untuk mandiin anak, kasih makan anak di hari itu, karena hari itu mungkin dia masih mesti selesaiin pekerjaan sekaligus juga mesti masak karena suami nggak bisa masak, misalkan begitu. Nah, komunikasinya mesti asertif, sampaikan ke suami bahwa ayah boleh tolong mandiin kakak, aku mau ini dulu, aku ada kerjaan, aku masih mesti masak dulu gitu. Kalau semuanya aku yang kerjain, aku tidak keburu. Nah, itu jelas kan? Langsung tuh, to the point, bilang. Ketika boleh disampaikan bahwa perasaannya juga apa. Ketika akhirnya kalau ayah bisa bantu aku, bisa mandiin kakak, kasih makan kakak, aku merasa terbantu sekali. Aku jadi lebih tenang. Gitu. Nah, komunikasi ini kelihatannya simple sebenarnya. Ngobrol aja gitu, bilang aja gitu ya. Tapi kalau bisa aku bilang kalau aku ngebahas komunikasi aja bisa satu jam sendiri, 2 jam sendiri sih, satu materi sendiri sebenarnya. Uh, Banyak kasus-kasus yang aku temui semua bermasalah di proses komunikasinya. Konflik terjadi karena masalah komunikasi. Kemudian anak menjadi lebih frustasi ataupun lebih jadi sering tantrum ataupun emosinya lebih meledak-ledak karena kesulitan untuk di bagian komunikasinya. Baik antara orang tua maupun ke anak, antara pasangan dengan pasangan, ataupun antara anak ke orang tuanya. Itu. Jadi komunikasi ini sangat krusial sekali sih. Itu. Next. Nah, mungkin biar lebih enak, kita ke slide-nya lagi. Belum. Ya nggak apa-apa di situ dulu. Oke. Aku share screen, boleh. Ya, silakan dibuka lagi slide-nya.
Oke, partisipannya baru 2. Yang lain kemana? Kuis ini tentang kesejahteraan ataupun ya kondisi kondisi teman-teman saat ini. Kenapa aku perlu ini? Biar untuk next materinya kita lebih enak ngebahasnya. Berarti bisa langsung tulis nama aja ya Mbak di Slido-nya ya, yang wellness assessment ini ya. Nggak usah pakai nama. Dimintain nama kah di situ? Oh, voting closed Mbak katanya. Voting close ya. Oh, voting close. Oke, sorry. Kita coba ulang ya. Oke. Iya, diminta nama Mbak. Ya, Betul ya? boleh pakai nama panggilan aja, atau pakai apa inisial juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Oke. Masih ada yang nambah? Oke, kita mulai ya. Bisa langsung diisi. Aku merasa bahagia kah saat ini kondisi Anda, kondisi teman-teman semua? Oke. Ada yang lagi nggak merasa bahagia ya? Oke. Kebanyakan justru malah terkadang. Oke, next. Apakah teman-teman mampu mengatasi permasalahan dengan baik? Beberapa minggu terakhir ini mungkin bisa direfleksikan beberapa minggu terakhir ini. Oke, good. Apakah teman-teman merasa baik terhadap diri sendiri?
Oke. Apakah teman-teman tidur dengan nyenyak? Kualitas tidurnya ya, enak nggak? Cukup bagus ya, tidurnya nyenyak ya. Apakah teman-teman puas dengan kehidupan relasi teman-teman? Kadang-kadang enggak, kebanyakan terkadang ya. Apakah teman-teman punya kebiasaan yang sehat saat ini? Jadi kayak ya mandinya, makannya, olahraga. Cukup mampukah teman-teman untuk bisa fokus? Ya, teman-teman cukup mampu memenuhi kewajiban tugas pekerjaan di rumah ataupun di kantor. Oke. Oke, ya, pertanyaan berikutnya. Kendala atau tantangan apa yang teman-teman lagi hadapi saat ini? Mungkin boleh di-share pakai kalau bisa 2 kata saja, boleh di bagiannya aja, misalkan pendidikan anak kah, atau misalkan kesehatan kah? Hmm, Oke, oke. Ya, saat ini yang paling besar itu tantangan untuk mengurus anak ya. Oke. Kemudian kualitas tidur, tidurnya nggak tidurnya nggak beraturan, kualitasnya kurang oke.
Oke, lebih ke manajemen waktu ya jadinya ya. Oke, sudah tidak ada lagi? Oke, ya. Nah, ini ada finansial, cicilan, ya. Kemudian uh, kesulitan untuk keluar dari rumah, di rumah terus bosan. Oke, ya. Ya, uh, boleh share screen materinya lagi, Elvira? Ya, nah tantangan, stresor, hambatan yang dialami tadi, pandemi terutama ya, yang jadinya nggak bisa keluar-keluar, kemudian kerjaan, kemudian di rumah ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan selain pekerjaan. Gitu. Oke, next. Ya, nah, terus harus gimana? Ketika terlalu banyak tadi, hambatan, stresor, tantangan, pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami dulu seperti apa stres yang lagi kita alami. Halo, saya dimarahin. Cepetan, jangan sampai aku bakarin ya. Anaknya siapa tadi? Ya, uh, aku lanjutin ya. Jangan sampai aku bakarin. Nah, kemudian setelah memahami seperti apa stres yang lagi dialami sama teman-teman, coba untuk membangun resiliensi atau ketahanan. Nah, nanti kita akan bahas nih, ketahanan ini gimana caranya untuk membangun ini. Kemudian, coba untuk memanage job stresnya. Karena kan saat ini teman-teman lagi kerja, kemudian ada stres yang lain di luar pekerjaan. So, coba untuk memanage si job stresnya. Kemudian, mengetahui kemana untuk cari bantuan ketika sudah menggunakan berbagai macam cara untuk membantu diri teman-teman, tapi masih berasa bahwa aku masih belum bisa menghandle, aku masih kewalahan, aku masih ngerasa frustasi. Oke, next. Nah, yuk, sudah pada download gambar yang tubuh? Kalau sudah, boleh sambil dibuka gambarnya, kemudian coba boleh diedit. Saat ini boleh dirasain emosi apa yang sebenarnya lagi teman-teman rasain di tubuhnya. Apakah misalkan gitu ya, kayak di kepalaku berasa pusing gitu. Pusing. Nah, ada emosi apa di situ kira-kira? Coba untuk usahakan tidak menggunakan emosi senang, sedih, marah atau merasa buruk. Ini yang don't use to board-nya coba usahakan nggak dipakai. Ya, gambarnya yang what do I feel-nya itu filenya. Nah, coba untuk kenali emosi yang dirasakan di bagian-bagian tubuh teman. Jadi boleh boleh tuh di kepalanya dikasih warna apa gitu, atau misalkan di tangannya dikasih warna apa gitu. Ada emosi apa di situ. Minimal 3 ya. Minimal 3 emosi.
Oke, 1 menit lagi ya. Ya, bagi yang sudah, mungkin boleh di-share gimana pengalamannya ketika coba untuk menamai emosi yang dirasakan di tubuh teman-teman. Di-share aja mungkin di chat boleh, atau kalau misalkan ada yang mau open mic dan open video boleh sekali. Ketika mencoba untuk menamai emosi ini, ada kesulitan nggak? Atau ada ngerasa, kok aku nggak tahu ya harus namain emosiku apa ya gitu? Atau gimana? Cukup mudah kah? Boleh kakak-kakak dan teman-teman yang mau sharing pengalamannya? Atau mungkin mulai dari aku dulu, Mbak Elin ya. Kalau aku tadi sempet lupa gitu sih Mbak, perasaan ini paling intens rasanya di mana ya gitu. Jadi perlu inget-inget dulu gitu. Cuman setelah ingat jadi baru ngeh ternyata ternyata dirasainnya di tubuh yang ini dan ini ya. Padahal mungkin kayaknya pas itu nggak nyadar-nyadar banget gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya setelah kamu menemukan itu, gimana ngerasanya? Rasanya ternyata tubuh kita tuh responsif banget gitu sama emosi-emosi kita. Terus agak kaget juga ternyata tadi aku tuh yang ijo nih itu aku rasanya hampir di seluruh tubuh dari tangan, kaki, kepala gitu. Terus aku baru nge ternyata kalau misalkan excited terus ya yang kayak gitu-gitu ternyata bisa sekujur tubuh gitu efeknya. Oke, di sekujur tubuh apa yang berasa? Sensasinya apa yang di tubuh yang dirasain sama kamu? Kayak mau gerak gitu sih Mbak. Misalnya lagi seneng gitu atau lagi percaya diri kayaknya kaki mau melangkah gitu atau mau cingkrak-cingkrak gitu. Ya, energinya banyak ya? Mm, Berasa energinya banyak di situ ya? Iya. Ya, thank you sharingnya. Ya, nah, kenapa tadi aku minta pilih teman-teman untuk setidaknya minimal 3 gitu ya. Nah, ini bisa diterapkan bukan hanya buat teman-teman, tapi juga sebenarnya buat anak-anak pun juga ini oke buat belajar. Bahkan untuk anak usia 3 tahun itu sebenarnya udah bisa kita ajak untuk bisa ngenalin respon tubuh terhadap emosi. Karena biasanya respon tubuh terhadap emosi itu lebih dirasakan lebih dulu dibandingkan pemahaman atau menamai si emosinya atau menyampaikan si emosinya gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri karena terbatas dengan tadi komunikasinya ataupun kemampuan mereka untuk berpikir lebih abstrak gitu ya, tentang emosi itu sendiri kan abstrak gitu. Nah, ketika kita minta dia untuk kamu ngerasa apa di badan kamu gitu. Misalkan eh, ada getaran-getaran nggak di tubuh tertentu, atau misalkan pundak ada yang pegel nggak, atau misalkan perutku nggak enak gitu. Nah, ketika ada
ada respon-respon tubuh seperti itu, biasanya sebenarnya ada emosi di dalamnya. Cuman karena anak belum gitu ngerti gitu, ini apa sih, aku ngerasa apa sih gitu ya. Nah biasanya dia hanya cuman menunjukkan reaksi tubuhnya gitu. Jadi kalau misalkan anak terlalu excited banget, nggak bisa diem, nah mungkin orang tua bisa ajak anak untuk yang yuk kak, yuk dek coba duduk sebentar gitu ya, kita kasih gambar yang tadi gitu, ataupun nggak usah pakai gambar itu, tapi coba suruh dia sentuh tubuhnya. Kamu ngerasa apa di kaki gitu? Kalau terlalu excited banget kan banyak gerak tuh kaki kan gitu. Di kaki kamu ngerasa apa gitu? Kayak pengen lari terus nggak? Atau misalkan aku kayak pengen kayak tadi yang kayak Nadia alami gitu. Itu kan sebenarnya excitementnya gitu. Ada rasa positifnya. Itu kemudian orang tua coba untuk bantu dicari tuh yang mana. Ini kan banyak banget nih ya, kayak curious-nya atau kemudian inspired-nya, atau misalkan dia berasa powerful atau lagi apa. Nah, itu mungkin kita yang bantu. Orang tua yang bantu namain. Gitu. Nah, makanya buat anak-anak aja agak susah untuk menyampaikan emosi gitu ya. Kita pun juga yang sudah dewasa juga susah sebenarnya untuk bisa mengenali. Kayak tadi juga mungkin teman-teman yang lain ada yang boleh share, ada yang kesulitan sekali nggak untuk menemukan aku lagi ngerasain apa sih, badanku lagi ngerasa apa. Adakah yang seperti itu? Nggak ada? Wah, hebat banget. Good. Senang banget kalau teman-teman semua bisa dan cukup mudah untuk bisa mengenali emosi apa yang dirasakan di dalam tubuh, itu luar biasa. Gitu. Ketika itu sudah bisa, akhirnya ya berarti sudah mudah juga, lebih mudah juga untuk mengenali sumber stres. Nah, kita kan tadi sebelumnya kita ngomongin kan bahwa ada banyak tantangan, hambatan, stresor gitu. Nah, sebelum kita bisa mengenali atau memahami apa yang sebenarnya menjadi stresornya kita gitu ya, kita perlu ngerti dulu emosinya. Gitu. Oke, next. Nah, gejala stres yang biasanya dialami untuk yang bekerja, kemudian di situasi sekarang ini, pandemi. Kasus-kasus yang biasanya aku temui kebanyakan ya merasa ada mudah sekali irritationnya gitu, mudah sekali marah, kayak ibaratnya kesenggol dikit udah kayak ya kayak orang lagi PMS atau lagi yang memang benar-benar disentuh sedikit aja kayaknya udah pengen marah-marah gitu. Kemudian ada di masa lagi denialnya, lagi nggak bisa terima. Kayak misalkan lagi pandemi gini aku nggak bisa hangout keluar-keluar gitu ya, aku bener-bener nggak suka banget gitu, nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa hangout. Nah kemudian ada merasa ya perasaan tidak menentu, gugup dan cemas gitu ya. Kemudian ada merasa lelah, overwhelmed, terlalu kayaknya semua berantakan sekali gitu berasanya, nggak bisa manage lagi gitu, ataupun burnout. Kemudian ada ngerasa sedih ataupun situasi emosional yang depresif, ngerasa kosong atau misalkan ngerasa aku nggak berharga ataupun aku nggak berarti gitu, kurang motivasi, mau memulai aktivitas yang rutin aja kayaknya susah banget, mau mulai olahraga aja susah banget gitu ya. Nah ada nih masalah tidur juga. Kemudian mengalami kesulitan untuk konsentrasi. Nah tadi buat teman-teman yang tadi ngerasa jam tidurnya berantakan, jam makannya, pola makannya berantakan, ataupun tadi kesulitan untuk konsentrasi, stick on the process gitu ya, untuk bisa ngerjain kerjaan yang mungkin biasanya cuma butuh sejam, ini kok lama banget bisa sampai 2-3 jam aku nggak kelar-kelar gitu. Kayak
kreativitas kayak berasa buntu, ataupun juga kok proses berpikirnya loadingnya agak lama gitu ya. Nah, ini termasuk gejala stres yang harus diwaspadai. Next. Nah, apa saja faktor-faktor terkait pekerjaan yang dapat nambah stres lagi saat pandemi ini? Next. 1. Punya kekhawatiran atau kecemasan tentang resiko terpapar virus di tempat kerja ataupun di tempat umum. Yang kalau kita mesti ketemu klien atau gimana gitu ya. Kedua, mesti ngurus kebutuhan pribadi, diri sendiri, dan keluarga di saat jam kerja. Biasanya yang terjadi kayak gini, kalau masih ada yang tinggal sama orang tua gitu ya, kerjanya kita di kamar. Kemudian orang tua teriak-teriak panggil, kamu lagi ngapain gitu? Padahal udah tahu kita kerja. Kamu lagi ngapain? Jangan di kamar terus, keluar dong gitu. Ada yang kayak gitu? Karena ada beberapa klienku yang seperti itu gitu, mengeluhkan, aku bingung mesti gimana ya. Udah jam kerja, ya aku di kamar aja karena memang kerja, bahkan bisa sampai malam kerja gitu. Dan orang tua ngeliat, kamu kok di kamar terus sih? Kok kamu nggak keluar-keluar sih? Kok nggak kerja? Cuman duduk-duduk doang megangin handphone, padahal di handphonenya lagi ribut tuh di grup kantor. Biasa kayak gitu. Nah, tambah stres lagi kan akhirnya. Yang ketiga, mengelola beban kerja yang berbeda. Dulu sebelum WFH, kerjanya kok kayaknya cukup ini ya, cukup bisa fleksibel gitu. Ataupun beban kerjanya nggak terlalu banyak. Kok sekarang seakan-akan semua beban kerja non-stop. Dari pagi sampai mau tidur lagi. Gitu. Atau bahkan yang asalnya load kerjanya cuman untuk ya untuk jangka waktu tertentu, atau misalkan biasanya pakai tim, sekarang running sendiri. Nah, kerja bebannya jadi lebih banyak lagi sekarang. Kemudian yang keempat, ada masalah akses. Entah si wifi-nya lah, internetnya lah, itu tambah bikin lagi frustasi lagi. Lagi meeting atau lagi presentasi, kemudian wifi mati. Atau internet nggak ada karena hujan. Gitu. Next. Ada lagi perasaan bahwa kok kayaknya aku gak terlalu berkontribusi ya. Gak seakan-akan aku ngerjain gitu loh. Ini biasanya yang poin 5 ini banyak terjadinya sih di untuk situasi pandemi ini. Biasanya yang kalau kasus yang aku temuin tuh, kalau perusahaannya bekerja di bidang yang saat ini mesti tutup. Kantornya mesti tutup. Atau di lapangan nggak bisa dilakukan. Gitu. Sehingga hanya divisi-divisi tertentu yang lebih load kerjanya banyak nonstop, sedangkan yang bagiannya dia nggak terlalu banyak gitu. Nah, ini biasanya ada muncul nih perasaan yang di poin 5. Kemudian poin 6, ketidakpastian tentang masa depan tempat kerjanya. Atau pekerjaannya kok jadi nggak jelas gitu. Apalagi pandemi ini jadi kayak entah pemotongan gaji, atau misalkan terancam apakah perusahaan akan survive atau enggak. Gitu. Ini kan pasti menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, cemas, kekhawatiran-kekhawatiran. Kemudian poin 7, beradaptasi dengan ruang kerja dan atau jadwal kerja yang berbeda. Yang udah cukup aku announce juga nih dari awal gitu ya. Semua jadi satu di rumah. Atau misalkan yang ngekos, ya kerja di situ, tidur di situ, olahraga di situ, makan di situ.
Jadi kayak ya bosan gitu ya, bosan, dan kemudian semua semua kondisi, semua kewajiban ataupun aktivitas jadi campur aduk semua di situ. Gitu. Next. Nah, tadi salah satu selain bangun memahami emosi, kemudian mengetahui sumber stresnya, kita butuh untuk membangun sebuah ketahanan atau resiliensi. Nah, resiliensi ini apa? Kemampuan untuk membantu individu melalui dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Caranya gimana? Ini kalau bisa dilihat nih ya, dia punya ada negative outcomes, ada positive outcomes ya. Negative outcomes itu yang tadi, stresornya semua. Sedangkan positive outcomes itu yang kira-kira bisa mendukung kamu menjadi lebih nyaman, lebih tenang, atau misalkan ngerasa lebih terbantu, itu yang apa gitu. Nah, ketahanan itu ibarat kayak timbangan kayak gini. Next. Nah, cara membangunnya gimana? Tadi, kurangin di negative side-nya, di stresornya tadi. Caranya gimana? Dipilah-pilah si sumber stres mana yang bisa kamu kontrol, mana yang nggak bisa kamu kontrol. Contohnya kayak apa? Kalau yang bisa dikontrol itu ya kayak misalkan tadi tempat kerja di satu tempat sama tempat tidur sama tempat makan dan sebagainya satu ruangan sendiri sama gitu ya. Kira-kira bisa gak disekat-sekat? Dibagi-bagi bisa gak? Kalau misalkan bisa, ya itu dilakukan. Berarti kan masih bisa dikontrol. Tapi kalau ternyata enggak, ya sudah berarti itu tidak bisa dikontrol. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Memang udah begitu aja gitu. Nah kalau yang nggak bisa dikontrol, kayak apa lagi? Misalkan tadi, akhirnya gitu ya, karena pandemi ini kemudian ya lost job ya, atau misalkan gajinya jadi dipotong gitu berapa persen, itu nggak bisa kan, kita nggak bisa mengontrol itu lagi. Ya sudah, mau nggak mau mesti direlakan gitu ya. Nah itu yang diangkat, yang nggak bisa dikontrol lagi itu coba ya udah gitu, ditaruh aja di si scale yang di negative outcome-nya tadi. Tapi yang bisa dikontrol, yang kira-kira bisa ditambahin ataupun dicari cara biar dia agak lebih positif gitu ya, itu yang diangkat, yang dikurangin, dipindahin sebenarnya. Nanti kemudian dipindahin ke positive side-nya. Nah, yang positive side itu bisa dibantu dengan sebenarnya dukungan hubungan yang responsif. Hubungan yang responsif tuh kayak gimana? Misalkan sekarang kita terbatas dengan untuk bisa berkomunikasi sama keluarga atau bisa berkomunikasi sama teman. So coba untuk tetap menghubungi mereka. Jalin terus pola komunikasinya, walaupun hanya secara virtual. Karena kenapa? Kalau si relasinya kita nggak menghubungi teman ataupun keluarga itu, ketika pandemi ini berakhir, relasi kita nggak terbangun. Lama-lama hilang. Akhirnya, setelah pandemi itu usai, ya tambah muncul masalah baru. Stresornya nggak kelar-kelar ibaratnya gitu ya. Sumber stresnya tuh nggak selesai-selesai. Ada aja lagi, ada lagi gitu. Jadi
hubungan yang responsif ini sangat penting sekali. Gitu. Jadi ya mungkin bisa janjian gitu ya sama teman untuk makan bareng walaupun secara virtual, atau kirim makanan gitu, naktir gitu, gantian gitu. Nah itu boleh sebenarnya untuk membantu menambah si positive side-nya ini. Kemudian move the fulcrum. Fulcrum tuh si bagian segitiganya bawah ini. Pindahin ke kiri. Dikuatin. Sehingga si beban yang sisi negatifnya itu nggak terlalu berat gitu. Nggak timpang banget di kiri. Kalau bisa timpangnya di kanan. Yang di positif. Nah, memperkuat keterampilan inti tuh kayak gimana? Kita kan punya keterampilan seperti kayak organize kebutuhan sehari-hari, pasti kan mesti mesen tuh setiap minggu atau setiap bulan, mesen kebutuhan sehari-hari gitu ya, atau kemudian ada tadi bayaran-bayaran tiap bulan gitu. Coba untuk dibantu dengan entah pakai aplikasi atau misalkan dibantu sama pasangan atau anggota keluarga yang lain dibagi tugas gitu. Nah, sebenarnya itu kurang lebih kayak gitu. Untuk memperkuat keterampilan itu yang dimaksud seperti itu. Gitu. Atau misalkan mau nambah kemampuan, belajar kemampuan lagi yang lain gitu. Yang kira-kira mungkin perlu aku butuhkan untuk ngebantu diri aku untuk bisa nambahin si positive side-nya. Gitu. Misalkan kayak tadi job loss gitu ya, atau kemudian gaji dipotong. Mungkin aku kalau punya waktu aku bisa ikutan kursus masak, jualan makanan, atau tambah kursus apalagi gitu ya, yang desain atau apa yang kira-kira bisa untuk menambah income lagi untuk membantu di sisi positive side-nya, boleh sekali gitu. Oke, next. Nah, ada yang mau berkomentar ataupun share dari kalimat ini? Children and teens react in part on what they see from the adults around them. Anak-anak ataupun remaja bereaksi ataupun merespon gitu ya, tergantung pada apa yang mereka lihat dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Gimana menurut teman-teman? Oke, ada yang bilang setuju. Setujunya di mana? Apakah punya pengalaman pribadi berkaitan dengan ini? Belum? Belum ada? Ya, anak kecil cenderung mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Ya, jadi kira-kira kalau misalkan orang tuanya lagi marah-marah, anaknya ikutan marah-marah juga? Atau ada kebiasaan tertentu respon dari orang tua atau orang dewasa di rumah kemudian suka ditiru sama anak? Ya. Atau yang pernah ngalamin ketika pas remaja dilarang ini itu sama orang tua, tapi kemudian
mikir, lah mama sama papa ngelakuin itu juga, tapi kok ngelarang aku ya? Oke, next. Ya, nah apa saja sih faktor yang sebenarnya mempengaruhi emosional anak? Tadi itu, diingat ya kalimat yang tadi ya, anak akan bereaksi sesuai dengan apa yang dia lihat dari orang dewasa di sekitarnya. Next. Nah, biasanya yang paling utama adalah keterlibatan langsung pada suatu peristiwa. Kayak gimana? Misalkan kayak apa? Kalau misalkan orang tua gitu ya, ada yang sakit gitu. Ada yang sakit. Anak ini ngelihat orang tuanya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, ini pasti emosional anak itu akan sangat merasakan sekali. Entah cemas, sedih, takut, khawatir, itu pasti muncul. Kemudian ada pengalaman traumatik atau stres di masa lalu. Entah misalkan dengar petasan yang udah kaget, kemudian terus-terusan dia dapetin, misalnya kayak gitu. Kemudian setelah saat-saat usia sekarang, mudah sekali cemasnya, mudah sekali takutnya ketika dengar suara yang keras. Itu bisa saja terjadi. Kemudian ada keyakinan bahwa dirinya atau orang yang dicintainya kemungkinan meninggal. Nah, ini nih situasi yang sekarang, pandemi. Anak kadang terutama untuk usia 0 sampai 5 tahun karena masih terbatas ya pemahamannya, kemampuan kognitifnya juga masih belum cukup matang gitu. Nah, mereka biasanya jadi kayak punya keyakinan sendiri gitu loh, bahwa wah kayaknya nanti mama meninggal nih kalau mama pas lagi munculin mama sakit gitu, atau misalkan papa lagi kayak nggak ada tenaga gitu, nggak excited gitu, nggak antusias diajak main gitu, apa jangan-jangan papa sakit ya gitu. Nah, mereka punya keyakinan sendiri seperti itu. Atau kemudian ada kejadian nyata yang dialami, ada kehilangan anggota keluarga, atau dia punya temen yang sama ini dia tahu gitu ya, tapi kemudian ada yang meninggal, atau mamanya atau papanya gitu ada yang meninggal, kemudian dia ngelihat temennya kok sedih banget ya gitu, nangis terus gitu. Nah, atau kemudian dia punya pengalaman hewan peliharaannya itu meninggal atau hilang ya. Ada lagi juga perpisahan dari pengasuh. Nah, dulu ini nih biasanya awal-awal pas waktu itu pandemi tuh, Mbak pulang mudik terus nggak bisa balik gitu, bikin cemas anak. Sistem di dalam keluarga pun juga jadi terpengaruh. Tadi ada ya yang nggak ada ART, nah itu berasa banget tuh pasti, apalagi punya anak. Nah, kemudian ada cedera fisik, entah dia bekas jatuh atau misalkan ada bagian tubuh yang sakit. Kemudian bagaimana pengasuh dan juga orang tua ini merespon. Jadi kalau dia lagi ngerasain emosi tertentu, kemudian respon orang tua seperti apa? Atau misalkan dia lagi pengen nunjukin apa, kemudian respon orang tua seperti apa? Nah, ini berpengaruh sekali emosionalnya. Oke, next. Nah, kemudian ada lagi sumber daya keluarganya. Apakah di dalam satu keluarga tadi perannya ayah, ibu, kemudian ada kakak atau ada adik, atau kemudian ada ART atau ada oma, kakek, nenek gitu ya, ada tante, ada om gitu, atau siapa lagi gitu. Di dalam keluarga gimana? Anggota keluarganya cukup banyakkah? Beragamkah gitu? Nah, kemudian relasi dan komunikasi antara anggota keluarga.
Ini yang sempat aku bahas tadi ya di awal-awal, komunikasinya gimana. Nah, kemudian pengulangan paparan dari media tentang kondisi traumatiknya, atau saat ini ya tentang pandeminya gitu ya. Diulang terus, dengerin gitu. Mama sama papa nyetel TV atau nyetel kalau tiap buka handphone gitu atau buka laptop pasti ada tuh informasi-informasi tentang COVID-nya gitu. Nah, ini bisa saja mempengaruhi emosi anak. Kemudian stres yang berlangsung lama dan berkepanjangan pada rutinitas keseharian. Pandemi sudah setahun lebih ya. Kalau polanya masih stresnya sama terus tuh dari awal, bahkan justru malah stresnya tambah gitu ya, nambah sampai sekarang. Nah, ini kan berarti sudah lama dan itu mengganggu rutinitas sehari-hari. Kalau itu sampai akhirnya tadi pola tidur, pola makan, kemudian aktivitas olahraga jadi yang biasanya rutin sekarang jadi nggak bisa gitu. Nah, ini akhirnya jadi sumber stres juga, bisa jadi sumber stres juga buat anak. Gitu. Kemudian ada perbedaan budaya dan juga ketahanan di komunitas. Ketahanan di komunitas ini yang berkaitan dengan kayak gimana sih kalau di kompleks gitu ya, kalau di kompleks tinggal di kompleks perumahan, gimana saling support, atau misalkan dengan tetangga masih saling berhubungan nggak gitu. Nah, ini ketahanan di komunitas ini bisa juga, apalagi kalau dulu sebelum pandemi anak bisa main gitu sama teman-temannya di tetangganya, sekarang nggak bisa setelah pas pandemi. Nah, ini juga pasti mempengaruhi emosional anak. Next. Nah, lalu apa saja gejala stres pada anak? Anak dan remaja itu dapat merespon stres yang berbeda, tergantung rentang usia, tergantung juga pengalaman atau faktor tadi. Gitu. Tiap anak nggak selalu sama sih ngeresponnya. Nah, seperti apa gejala-gejala ini, aku akan share gejala-gejala yang kurang lebih umumnya seperti itu gitu ya. Next. Nah, biasanya untuk anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun gitu ya, biasanya lebih sering nangis atau mudah iritasi tadi. Jadi kayak kok bentar-bentar udaranya atau AC-nya panas dikit, nangis gitu, rewel gitu. Atau kemudian nggak ada apa-apa gitu ya, tapi kok gampang banget sih rewelnya gitu. Ada suara kaget sedikit gitu, nangisnya sampai bisa sejam gitu. Atau kemudian menunjukkan kembali perilaku yang sudah lewat di usia sebelumnya. Nah, ini biasanya di toddler yang biasanya juga kadang kalau punya adik baru gitu ya, punya anggota baru, nah biasanya nih nunjukin banget nih, nunjukin kembali perilaku yang udah lewat di usia sebelumnya. Jadi misalkan toilet trainingnya udah oke gitu, lah terus begitu punya adik baru, lah kok dia muncul lagi, tahu-tahu pipis lagi di celana, ngompol lagi, atau minta disuapin gitu, yang biasanya udah makan sendiri, udah pinter makan sendiri gitu. Nah, ini bisa saja muncul. Kemudian menunjukkan kecemasan dan murung. Nah, ini biasanya dari usia ya 3-4 tahun sampai usia sekolah nih, biasanya munculnya kayak gini nih. Nunjukin kecemasan dan kemurungan. Mulai kayak kayak dari bangun tidur sampai mau tidur tuh kayaknya nggak happy gitu anaknya. Kemudian pola makan atau kebiasaan tidurnya jadi nggak sehat. Makannya jadi milih-milih bisa, atau misalkan lebih maunya yang manis-manis atau lebih maunya yang asin-asin gitu. Atau kebiasaan tidur yang jadinya bisa tidurnya sampai tengah malam, bangunnya bisa sampai siang gitu. Atau yang biasanya tidur siang, kemudian ini nggak tidur siang, jadi berantakan semua tuh jadwal pola kesehariannya.
Nah, usia sekolah biasanya kelihatan juga adanya penurunan performa sekolah atau bahkan jadi mogok sekolah. Atau ada klien anak yang aku tangani saat ini, dia benar-benar nggak mau. Kalau pas online school-nya mulai gitu ya, nggak pernah tuh mau buka cam-nya, nggak mau interaksi, ketika ditanya pun tidak merespon gitu. Tapi dia ikut aja gitu, duduk di depan laptop gitu. Ada yang seperti itu gitu. Atau ada yang memang benar-benar mogok, nggak mau sama sekali. Next. Nah, kemudian ada kesulitan dalam atensi dan juga konsentrasi. Nah, atensi dan konsentrasi itu beda ya. Atensi itu ya ini, ketika kita ngomong gitu, kemudian anak ini bisa nggak dengerin? Bisa nggak nangkep? Fokus kepada suara yang aku keluarkan gitu. Dia bisa fokus nggak? Kalau konsentrasi itu lebih ke berpikirnya. Jadi kalau misalkan disuruh ngebayangin gitu ya, ada soal atau apa gitu, bisa nggak dia untuk konsentrasi untuk mikir gitu, ini tuh yang dulu mungkin aku pernah pelajari gitu, atau misalkan dia kayak balikin remind lagi, recall lagi memorinya gitu. Nah, ini biasanya ada masalah atau ada kesulitan untuk di poin ini. Kemudian menolak untuk melakukan aktivitas yang biasanya disenangi. Jadi benar-benar nggak mau tuh ngelakuin lagi. Biasanya suka lompat-lompat gitu ya, lompat-lompat, bercandaan di ranjang gitu, misalkan sebelum tidur. Tapi sekarang udah nggak mau. Aku maunya tidur aja gitu. Atau biasanya suka teleponan sama temen gitu ya, ketawa-ketawa. Tapi kemudian akhirnya nggak mau, aku nggak mau teleponan. Itu bisa. Kemudian sering pusing atau mengeluhkan bagian tubuh yang sakit tanpa penyebab. Lihat ya, betapa emosi itu benar-benar bisa dirasain sama tubuh gitu. Jadi kalau coba diperhatikan, kalau yang buat teman-teman yang sudah punya anak gitu ya, coba dilihat deh, diperhatikan. Kalau dia sering ngeluh gitu ya, perutku nggak enak gitu, atau leherku sakit gitu, atau misalkan ada bagian tubuh yang nggak enak banget, aku pegel gitu. Nah, coba di observasi, diperhatikan lebih dekat, apakah sumbernya karena memang entah makanan atau memang yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, atau sebenarnya kalau udah sampai dicek ke dokter gitu ternyata nggak ada apa-apa, bisa jadi ini sakit yang disebabkan oleh emosi gitu. Nah, untuk remaja kadang-kadang kecenderungan untuk penggunaan alkohol, merokok, zat adiktif maupun akses untuk pornografi sekarang jadi lebih tinggi di situasi stres begini. Gitu. Jadi kalau untuk yang klien-klien remaja aku nih, biasanya di pandemi ini jadi sering ya ini ngeliatin web pornografi gitu, dan itu akhirnya jadi bisa dikatakan sebagai adiksi ya, karena itu sampai ada yang sampai tiap hari nonstop terus aja nontonin ini gitu. Oke, next. Nah, lalu harus gimana kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa untuk mendukung anak-anak yang bisa dikatakan lebih sulit ya untuk menghandle situasi stresnya gitu. Yang bisa dilakukan adalah, pertama, lakukan interaksi yang sifatnya serve and return. Serve and return tuh kayak gimana? Jadi kalau misalkan pernah lihat atau perhatiin gitu ya, anak kecil kan kadang suka ngasih tunjuk gitu ya, mama gitu, ini gambarku gitu kan.
Atau misalnya mama lihat aku gitu. Nah, ketika seperti itu, benar-benar taruhlah, letakkan handphone mama sama papa, letakkan handphonenya dan benar-benar tataplah anak Anda. Kemudian coba untuk lihat dia nunjukin apa sih. Setelah dia menunjukkan itu, kemudian boleh diapresiasi ataupun boleh kayak kita ngeliatin antusias kita gitu, bahwa oh lucu ya warnanya gitu ya, atau lucu ya gambarnya ya, atau kita sedikit nanya lebih detail, adik gambar apa, kakak gambar apa. Nah kalau untuk remaja kayak gimana self and returnnya, misalkan kayak gitu ya, ketika anak remaja sudah mulai kayak bolak-balik gitu ya, bolak-balik keluar kamar atau dia bolak-balik deket kita gitu, biasanya sebenarnya dia butuh waktu untuk pengen ngobrol sebenarnya gitu, cuman nggak berani untuk nyampein. So ya kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang tanya, lagi butuh apa kak gitu, atau lagi cari apa kak gitu kan, mau dibantuin cari atau gimana gitu. Nah, atau kalau kayak anak usia 0 sampai 1 tahun atau 2 tahun, interaksi seperti apa yang kayak solve and return tuh kayak kalau main peekaboo, ciluk bak gitu sama anak, walaupun cuman ya bisa dibilang cuman semenit 2 menit gitu ya, tapi itu sangat berarti sekali gitu. Nah, tujuannya apa interaksi ini bisa membantu membangun perkembangan otak dan juga resiliensi anak. Lihat betapa pentingnya ya. Ketika interaksi ini sifatnya serve and return tadi, itu dia benar-benar bisa membantu banget anak ini untuk perkembangan otaknya jadi optimal. Gitu. Makanya kenapa kalau main sama gadget gitu ya, ataupun screen time, itu perlu sekali untuk dibatasi untuk di usia 0 sampai 5 tahun. Karena nggak dapat nih interaksi serve and return-nya. Gitu. Sehingga itu jadi bisa menghambat perkembangan otak si anak. Gitu. Selain itu, kita bisa bantu untuk maintain si sosial koneksinya. Koneksi sosialnya. Seperti apa? Ya, bantu anak untuk yang yuk kita telepon kakek, yuk kita telepon nenek gitu. Coba lakukan penjadwalan yang cukup cukup sering ya, bisa dikatakan gitu. Mungkin misalkan dulu kalau pas sebelum pandemi biasanya kunjungin kakek nenek tuh tiap minggu gitu misalkan. Nah sekarang tetap dilakukan tiap minggu, ya kita ngunjunginnya secara virtual, hubungin gitu. Nah, dengan maintain koneksi sosial ini, akhirnya itu bisa membantu menjaga kesejahteraan emosional anak. Jadi gak harus sama kakek nenek aja gitu, sama om tante atau misalkan sama teman-teman dia gitu ya, sama teman-teman dia. Mungkin untuk anak yang sampai usia 10 tahun sampai 12 tahun mungkin masih perlu bantuan kita gitu, yang kita yang bikin janji, kita yang bikin bikin kegiatan secara virtualnya, janjian sama orang tua yang lain. Mungkin begitu gitu, atau lewat dengan bantuan kerjasama dengan sekolah misalkan. Itu. Misalkan pas ulang tahun bikin virtual party birthday-nya gitu. Boleh sekali seperti itu gitu. Jadi itu tujuannya apa? Untuk membantu kesejahteraan emosional dan menghadapi efek stres pandemi saat ini. Keterbatasan itu akhirnya bisa dijadikan hal-hal yang lebih positif gitu untuk ngebantu menghadapi si stresnya. Nah, selain dua ini perlu sekali dan penting sekali buat orang tua untuk ambil istirahat. Kalau sudah benar-benar ibaratnya kewalahan banget gitu ya,
terlalu capek atau stresnya lagi full sekali. Jadi emosinya kan lagi bener-bener nggak stabil banget ya. Nah, kenapa? Ketika orang tua ambil break gitu ya, waktu time out untuk dirinya sendiri, mengolah emosinya, dia akan jadi lebih baik menghadapi kebutuhan anak dan juga mendukung perkembangan anaknya. Nah, aku biasanya minta orang tua untuk ngebayanginnya kayak gimana sih untuk proses take a break ini seberapa pentingnya. Kalau misalkan yang sudah pernah naik pesawat gitu ya, ketika ada emergency case, pertama kali yang harus pasang tabung oksigen itu siapa? Orang dewasa atau anaknya? Orang dewasa kan ya? Tujuannya apa? Kalau kita masangin anaknya dulu, kemungkinan besar si orang tua ini kehabisan oksigen ataupun lebih lemas, lebih besar jadinya. Sehingga tidak mampu ataupun terhambat untuk bisa membantu si anak. Kalau orang tua yang pakai dulu, dia jadi lebih bisa bertahan lebih lama ataupun justru malah jadi akhirnya lebih bisa ngebantu anaknya. Gitu. Nah, sama seperti ini. Ketika di kondisi orang tua lagi sangat overwhelmed, lagi burnout, emosional lagi luar biasa stressful, coba untuk take a break. Coba untuk stabilin diri sendiri dulu, baru ngebantu anak. Gitu. Next. Nah, cara untuk membantu anak saat pandemi ini, ketika anak pengen nanya-nanya tentang COVID, tentang masalah pandemi, coba untuk bicarakan ke anak. Jelasin aja dengan kalimat sederhana ataupun kata-kata yang simple gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman yang punya anak-anak apakah pernah dapat booklet ataupun buku yang menceritakan tentang COVID? Ada yang dapat? Kalau nggak ada, nanti aku bisa share. Nanti aku bisa share linknya, mungkin itu nanti bisa buat ngebantu teman-teman juga untuk ceritain ke anak-anak seperti apa sih COVID itu gitu. Itu cukup banyak sih dari penjelasan COVID-nya, COVID itu apa, kemudian apa yang mesti dilakukan gitu, kemudian ada kondisi-kondisi apa sih yang akhirnya boleh dan nggak boleh kita lakukan saat pandemi ini gitu. Nah itu diceritain dan menggunakan bahasa dan juga ilustrasi yang luar biasa bisa menarik ya buat anak gitu. Nanti aku bisa share itu. Oke. Nah, selain menjawab dan juga menceritakan gitu ya, menjelaskan ke anak, perlu juga kita meyakinkan ke dia gitu bahwa mereka itu aman. Itu nggak apa-apa mereka lagi ngerasa sedih atau kecewa atau misalkan aku nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa main sama temenku gitu, nggak apa-apa, sampaikan ke anak-anak bahwa wajar sekali kamu ngerasa gitu ya. Kemudian kalian bisa mama dan papa bisa share gitu cara-cara yang mungkin sudah dicoba sama mama sama papa yang mungkin kira-kira mungkin bisa dilakukan sama anak, tapi bukan berarti anak perlu juga ngikutin cara yang sama, enggak gitu, tapi share aja, siapa tahu gitu ya, siapa tahu mereka pengen coba juga. Nah ini biasanya share untuk cara-cara yang dilakukan untuk coping stress itu biasanya lebih mudah untuk buat remaja gitu. Next. Nah, batasi
batasi keluarga, bukan hanya anak, tapi juga anggota keluarga yang dewasa. Batasi juga. Karena tadi, balik lagi ke kalimat yang tadi ya, bahwa anak dan remaja itu bereaksi sesuai dengan apa yang mereka rasakan ataupun mereka lihat gitu di anggota keluarga yang lain gitu ya. Nah, coba untuk terus melakukan rutinitas seperti biasa. Itu, jadi role model. Ya kita dulu, yang dewasa yang menjalankan dulu gitu. Kemudian habiskan waktu dengan anak Anda dalam aktivitas yang berarti. Tadi pakai aktivitas yang memang mengkondisikan self and return-nya gitu. Biasanya apa? Ya biasanya kayak baca buku, cerita, atau misalkan mendongeng gitu ya, atau misalkan main-mainan yang memang jadinya mesti interaksi langsung gitu. Next. Nah, cara simpelnya apa? Sekarang ini, biar tadi stresnya kita juga terbantu, yang akhirnya bisa membantu anggota keluarga yang lain, khususnya kita bisa membantu anak-anak kita gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang paling krusial adalah sebenarnya coba untuk buat agenda atau jadwal aktivitas. Ini sangat penting sekali karena kenapa? Perubahan tadi, kerjaan di kantor jadiin satu di rumah, sekolah jadi satu, kemudian aktivitas yang biasanya di rumah seperti apa jadi satu, itu kan semua campur aduk semua. Jadi sebisa mungkin coba buatlah jadwal aktivitas per individu, per anggota keluarga, sama aktivitas untuk satu keluarga. Gitu. Paham ya? Bikin jadwal aktivitasnya kayak gimana? Atau ada yang perlu dijelaskan berkaitan dengan bikin jadwal aktivitas? Dari teman-teman ada yang mau respon? Enggak? Oke. Ya. Nah, kemudian self-care untuk diri sendiri. Nah, ini yang kayak take a break gitu ya untuk diri sendiri, time out buat ibu ataupun buat saya yang lagi overwhelmed banget sama stres kerjaan dan stres di rumah gitu ya. Nah, coba lakukan self care. Kemudian perhatikan asupan makanan. Kenapa asupan makanan penting? Balik lagi, tubuh itu bisa merasakan dan merespon emosi yang kita rasakan. Jadi, asupan makanan yang sehat itu pun juga mendukung hormon-hormon yang baik untuk membantu diri kita untuk memproses emosi ataupun memproses stres gitu. Jadi, coba untuk perhatikan makanan, perbanyak buah, sayur, asupan protein, dan lebih bagus lagi adalah coba makan yang mengandung probiotik dan prebiotik gitu. Kayak apa? Kayak yogurt, keju, atau misalkan kimchi atau tempe gitu. Nah, perbanyak kayak gitu. Kayak asparagus, tahu saya juga banyak tuh kandungan probiotiknya gitu. Untuk apa? Sebenarnya itu untuk membantu produksi hormon yang lebih positif buat tubuh. Nah, kemudian olahraga juga penting. Nggak harus olahraga yang berat gitu ya, ataupun nggak harus ke gym, ataupun nggak harus keluar rumah, tapi usahakan untuk melakukan olahraga secara rutin. Setidaknya 3 atau 2 hari sekali gitu. Kalaupun tidak bisa olahraga, yang penting adalah coba usahakan bergerak. Tubuh bergerak
minimal setidaknya 40 sampai 45 menit dalam sehari. Geraknya kayak gimana? Ya boleh pas lagi sambil masak atau beresin kamar, beresin rumah gitu, nyapu, ngepel, itu boleh. Atau berdansa, itu juga boleh. Gitu. Nah, ketika dengan cara-cara ini sudah dilakukan, tapi kemudian kok tidak tidak efektif ataupun tidak mengalami suatu perubahan yang lebih baik, coba segera untuk meminta bantuan tenaga profesional. Gitu. Jadi coba untuk ya sedikit memberikan pemahaman kepada diri sendiri bahwa nggak apa-apa kok, aku minta bantuan. Mungkin memang perlu dibantu, gitu ya.